Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Julian Feni Kurniawan. Pada video ini saya akan menjelaskan modul kelima pneumatik dan hidrolik yang akan membahas mengenai elektropneumatik. Dimana pada modul kelima ini melakukan dua percobaan, yaitu untuk pertama yaitu buatlah sistem elektropneumatik yang dapat bekerja ketika tombol S1 ditekan sebentar kemudian dilepas, maka double acting cylinder atau piston akan maju dan akan menekan tombol S2. Kemudian piston akan mundur secara perlahan. Kita masuk pada software Fluid Sim, di mana di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian untuk mempersingkat durasi video. Saya akan menjelaskan mengenai rangkaian pneumatiknya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan katup 5/2 W valve, di mana untuk push buttonnya saya menggunakan pneumatic Kelly atau electric Kelly untuk kedua belah sisi, dan untuk spring elektronya kita off-kan. Di sini juga terdapat one way flow control valve digunakan untuk mengatur presentasi udara yang masuk atau keluar berapa persen. Dan terakhir ini terdapat double acting cylinder, dan untuk nilai actuating labelnya untuk labelnya saya buat S2 dengan nilai yaitu 100. Kita lanjut pada pembahasan rangkaian elektroniknya. Di sini terdapat manually push button S1 yang digunakan untuk menekan S1 nanti, dimana untuk push buttonnya terhubung dengan relay K1. Selanjutnya di sini juga terdapat switch S2 atau dari sensor S2 di bawah rangkaian pneumatik ini, dan dimana ini terhubung dengan relay K2. Saja untuk relay K1 dari S1 ini terhubung pada valve solenoid J1, dimana pada katup J1 digunakan untuk memicu piston maju ke depan. Saja untuk K2 ini terhubung dengan valve solenoid J2 yang pada katup di rangkaian pneumatik digunakan untuk memicu piston mundur ke belakang. Kita lakukan simulasinya. Ketika tombol S1 ditekan, maka tegangan akan masuk pada relay K1, sedangkan dari relay K1 akan memicu solenoid valve J1 untuk maju ke depan. Dan ketika piston sudah mencapai limit switch S2, maka akan memicu rangkaian S2 ini untuk memberi tegangan pada K2, sedangkan K2 ini terhubung dengan J2 yang akan membuat piston mundur ke belakang. Rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian limit switch. Selanjutnya kita bahas pada percobaan yang kedua, yaitu buatlah sistem elektropneumatik yang dapat bekerja ketika tombol S1 ditekan sebentar kemudian dilepas, maka double acting cylinder A dan akan maju. Kemudian jika tombol S2 ditekan, maka double acting cylinder B akan maju. Lalu jika tombol S3 ditekan, maka piston A dan piston B akan mundur bersamaan. Berikut rangkaian yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan software Fluid Sim. Rangkaian ini sama seperti rangkaian sebelumnya, hanya saja untuk rangkaian ini tidak ada limit switch atau sensor pada piston. Di sini juga menggunakan dua buah double acting cylinder, dimana ini untuk piston A dan ini untuk piston B untuk rangkaian elektronya. Di sini terdapat S1 yang terhubung dengan K1 yang digunakan untuk memicu J1 atau untuk memicu pada katup J1 atau double acting cylinder untuk maju ke depan untuk double acting cylinder A. Selanjutnya terdapat S2 yang digunakan untuk memicu push button J3 untuk double acting cylinder yang B maju ke depan. Selanjutnya untuk di sini juga terdapat rangkaian push button S3 yang digunakan untuk memicu kedua buah silinder mundur ke belakang secara perlahan karena adanya one way valve control. Kita lakukan simulasinya. Ketika S1 ditekan, maka akan memicu relay K1, yang mana relay K1 akan membuat J1 maju ke depan yang digunakan untuk membuat
apa namanya piston A maju ke depan. Selanjutnya ketika S2 ditekan maka akan memicu relay K2 yang akan membuat push button J3 mendorong piston B maju ke depan. Selanjutnya kita akan menekan tombol S3 yang digunakan untuk memicu kedua buah silinder mundur ke belakang secara bersamaan. Berikut penjelasan singkat mengenai praktikum pneumatik dan hidrolik modul kelima.